Bupati Bovendigul, Hengki Yaluo, meminta agar Kepala OPD tidak hanya bergantung pada surat perintah perjalanan dinas SPPD dan dokumen pelaksanaan anggaran DPA dalam melaksanakan tugas dan melayani kepentingan rakyat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul menggelar bimbingan teknis dan sosialisasi bagi kelompok informasi masyarakat yang berada di Kampung Mawan, Distrik Mandopo. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Jumat 23 Agustus 2024. Bersama saya Roman Agnesia Barmase, inilah info Digul selengkapnya. Saudara, kita ke berita yang pertama. Bupati Bovendigul, Hengki Yaluo, meminta agar Kepala OPD tidak hanya bergantung pada surat perintah perjalanan dinas dan dokumen pelaksanaan anggaran dalam melaksanakan tugas dan melayani kepentingan rakyat. Bupati Hengki Yaluo menegaskan bahwa dalam beberapa kasus, ada situasi di mana kepentingan rakyat memerlukan tindakan cepat dan tidak selalu dapat dipenuhi hanya dengan prosedur administrasi yang ada. Dan jika ada kebutuhan mendesak dari masyarakat yang memerlukan biaya pribadi untuk segera ditangani. Dan Kepala OPD agar tidak ragu untuk mengeluarkan biaya tersebut. Yang terpenting adalah memastikan bahwa pelayanan kepada rakyat tidak terhambat hanya karena masalah administratif. Bupati Bovendigul Hengki Yaluo menegaskan, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Bovendigul agar kalau ada kepentingan rakyat yang harus memerlukan biaya pribadi dikerjakan. Karena kalau hanya mengharapkan surat perintah perjalanan dinas dan dokumen pelaksanaan anggaran, semua direncanakan tidak sampai kepada tujuan akhir, hingga seluruh ASN harus sering mengeluarkan biaya sendiri demi kepentingan masyarakat. Kalau ada kepentingan rakyat yang memang harus dikeluarkan rasa pribadi, pakai rasa pribadi untuk kepentingan umum dan tempat itu. Karena itu yang Tuhan mau. Kalau hanya harap SPPD, hanya harap DPA, maka semua yang direncanakan kita tidak akan sampai pada tujuan akhir. Itu yang kita lakukan di K2 hari ini. Sehingga semua ASN yang sudah mendapatkan kesempatan menjadi pimpinan OPD, sering-sering keluarkan keringat pribadi untuk kepentingan banyak orang. Tuhan akan berkati Bapak Ibu. Bupati Yaluo juga mengingatkan kepada Kepala OPD untuk tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi meskipun menggunakan biaya pribadi dalam situasi tertentu. Dan penting untuk tetap mencatat semua pengeluaran dengan baik dan melaporkannya sesuai prosedur. Ini untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tetap dalam koridor aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa setiap kebutuhan mendesak masyarakat dapat ditangani dengan segera dan efisien. Bupati berharap dengan pendekatan ini, pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bovendigul akan semakin baik dan responsif terhadap berbagai kebutuhan yang muncul di lapangan. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul menggelar bimbingan teknis dan sosialisasi bagi kelompok informasi masyarakat yang berada di Kampung Mawan, Distrik Mandopo. Bimbingan teknis dan sosialisasi bagi kelompok informasi masyarakat yang berada di Kampung Mawan ini bertujuan untuk mempersiapkan anggota KIM dalam menghadapi temu KIM tingkat kabupaten yang dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota KIM dari Kampung Mawan serta perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Mereka antusias mengikuti sesi pelatihan dan diskusi yang dipandu oleh narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul. Laksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Maria Payunglangi mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu tahapan untuk persiapan event besar yang akan dilaksanakan oleh Diskom Info di bulan Oktober, yaitu Temu KIM tingkat kabupaten. Dan Temu KIM ini juga diselenggarakan di tingkat nasional. Serta dalam Temu KIM ini juga akan dilombakan, yang dimana KIM yang menjadi juara di tingkat kabupaten akan dikirim ke tingkat nasional sebagai perwakilan Kabupaten Bovendigul. Ini kami di sini hanya melakukan tahapan karena ada kegiatan event besar yang akan kami lakukan di bulan Oktober, yaitu Temu KIM tingkat kabupaten. Temu KIM ini diselenggarakan juga oleh nasional, tingkat nasional, di mana dilombakan. Jadi kelompok-kelompok informasi yang punya prestasi itu yang akan dibawa ke tingkat nasional. Sehingga tahapan-tahapan itu kami lakukan karena yang kami bisa jangkau hanya yang dekat-dekat saja, sehingga kami datang yang hanya di dalam
dalam kabupaten. Jadi nanti hari ini di Mawan dan besok nanti kami di Sokanggo di Ibu Sace, kelompok ibunya Sace. Maria juga menjelaskan bahwa bimbingan teknis ini sangat penting sebagai langkah awal persiapan menjelang Temukim. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman anggota KIM dalam mengelola informasi dan komunikasi secara efektif serta potensi-potensi yang ada di Kampung Mawan. Diharapkan setelah bimbingan teknis ini, anggota KIM di Kampung Mawan dapat lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi Temukim yang akan diadakan pada bulan Oktober. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi di tingkat komunitas, guna mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Babinsa dari Koramil 171103 Tanah Merah, Sertu Arifudin memberikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul bagi kelompok informasi masyarakat atau KIM di Kampung Mawan. Karena kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman anggota KIM yang ada di Kampung Mawan. Apresiasi ini diberikan karena kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman anggota KIM mengenai berbagai aspek komunikasi dan informasi yang penting untuk pembangunan masyarakat. Dalam keterangannya, Sertu Arifudin menekankan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung pengembangan dan kemajuan Kampung Mawan. Dan dirinya sangat mengapresiasi usaha Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul dalam menyelenggarakan bimbingan teknis ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anggota KIM di Kampung Mawan karena dapat membantu mereka dalam pembangunan yang ada di Kampung Mawan. Tanggapan saya juga bersyukur kepada Dinas Kominfo yang mana telah langsung turun ke kampung kita di sini memberikan arahan kepada masyarakat binaan saya. Yang mana ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk kehidupan mereka ke depannya. Karena ini memberikan potensi untuk kehidupan mereka selanjutnya. Karena kenapa? Ini pembinaan ini paling bagus. Kenapa? Nanti dari dinas itu akan mengarahkan berbagai macam cara untuk tata cara hidup mereka dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi mereka semua. Ia menambahkan, pelatihan ini juga memberi dorongan kepada anggota KIM untuk lebih aktif dalam peran mereka sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan melalui bimbingan teknis ini, dirinya yakin anggota KIM di Kampung Mawan akan lebih mampu berkontribusi dalam memajukan kampung mereka. Ia juga menambahkan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul untuk mempersiapkan anggota KIM Mawan dalam Temukim tingkat kabupaten. Sertu Arifudin berharap
Kegiatan serupa dapat terus diadakan di masa depan untuk meningkatkan kapasitas anggota KIM di berbagai wilayah. Semoga kegiatan ini bukan hanya menjadi momentum sekali saja, tetapi juga bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat jaringan informasi dan komunikasi di tingkat kampung. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama, dalam rangka menyambut Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB ke-72, Bayangkari Kepolisian Resort Bovendigul menggelar kegiatan olahraga bersama yang diikuti oleh seluruh anggota Bayangkari di lingkungan Kepolisian Resort Bovendigul. Olahraga bersama oleh Bayangkari Polres Bovendigul yang berlangsung di lapangan Polres Bovendigul bertujuan untuk membangun kekompakan, menjalin kerjasama, serta bersilaturahmi antara anggota Bayangkari dan keluarga besar mereka. Ketua Bayangkari Polres Bovendigul, Nyonya Nia Wisnu menjelaskan bahwa kegiatan olahraga bersama ini merupakan salah satu bentuk perayaan HKGB yang dirayakan setiap tahunnya. Olahraga bersama ini merupakan wujud nyata dari upaya untuk membangun kekompakan dan mempererat hubungan antara anggota Bayangkari dan keluarga besar Bayangkara. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik dan mental anggota. Maksudnya untuk membangun kekompakan, menjalin kerjasama yang lebih erat lagi antar ibu-ibu, juga menjalin kekompakan juga bersama bapak-bapaknya juga dan anak-anaknya juga. Dan di sini juga kami dalam rangka maksudnya untuk sambil bersilaturahmi supaya antar ibu-ibu ini bisa saling mengenal. Mungkin barangkali ada yang belum saling kenal, jadi bisa di sini bisa saling kenal, saling lebih erat lagi kerjasamanya, kekompakannya. Nia Wisnu juga mengungkapkan acara olahraga tersebut meliputi berbagai jenis kegiatan seperti senam, pertandingan olahraga ringan, serta permainan yang melibatkan seluruh peserta. Kegiatan ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk berolahraga, tetapi juga mempererat tali silaturahmi di antara anggota Bayangkari dan keluarganya. Menurut Nyonya Wisnu, HKGB merupakan momen penting untuk menunjukkan solidaritas dan kekompakan keluarga besar Bayangkari, dan ia berharap melalui kegiatan ini kita semua dapat lebih dekat dan saling mendukung satu sama lain. Semoga semangat kebersamaan dan kekompakan yang terjalin melalui olahraga bersama ini dapat terus berlanjut dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Acara ini dihadiri oleh seluruh anggota Bayangkari Polres Bovendigul serta keluarga besar Bayangkara yang turut meramaikan suasana dengan antusiasme dan semangat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk terus memperkuat hubungan dan kerjasama di antara seluruh anggota Bayangkari, serta sebagai bentuk perayaan yang penuh makna menjelang Hari Kesatuan Gerak Bayangkari yang ke-72. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Selaku anggota Bayangkari dan anggota DPR Kabupaten Digul, Rahma mengapresiasi olahraga bersama yang dilaksanakan oleh Bayangkari Polres Boven Digul. Menurutnya, dengan adanya olahraga bersama memicu semangat hidup sehat anggota Bayangkari. Dalam rangka menyambut Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-72, Bayangkari Polres Boven Digul menggelar acara olahraga bersama yang mendapat apresiasi tinggi dari anggota DPR Boven Digul, Rahma. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan mempererat tali silaturahmi di kalangan anggota Bayangkari dan keluarga besar Polres Boven Digul. Rahma menyatakan bahwa kegiatan olahraga bersama ini memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar perayaan. Tetapi dengan adanya olahraga bersama ini, dirinya berharap dapat memicu semangat Ibu Bayangkari beserta seluruh keluarga besar Polres Boven Digul untuk lebih menjaga kesehatan. Kegiatan ini tidak hanya penting untuk kebugaran fisik, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa kehidupan sehat dalam keseharian. Tanggapan saya dengan adanya kegiatan seperti ini memicu semangat ibu-ibu, bapak-bapak untuk lebih sehat. Ya, kita tampil di sini bukan karena bilang gaya-gayaan, tapi mari kita tumbuhkan rasa lebih meningkatkan rasa lebih sehatnya, lebih ditingkatkan lagi karena kita melihat aktivitas ibu-ibu dan bapak-bapak kan sering duduk nih. Jadi dengan adanya kegiatan olahraga bersama, kita lebih silaturahmi yang baik lagi untuk kekeluargaan Polres sendiri beserta ibu-ibunya dan anak-anak tentunya. Ya. Dan harapan saya semoga bukan untuk ulang tahun HKGB saja, tapi untuk selanjutnya kegiatan ini tetap. Rahma juga menekankan pentingnya berkelanjutan kegiatan serupa di masa mendatang. Olahraga bersama seharusnya bukan hanya dilakukan pada saat-saat khusus seperti HKGB saja, tetapi juga harus menjadi bagian dari rutinitas yang berkelanjutan. Acara olahraga yang dilaksanakan di lapangan Polres Boven Digul meliputi berbagai aktivitas seperti senam, pertandingan olahraga, dan permainan kelompok yang dirancang untuk meningkatkan kebersamaan. Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh seluruh anggota Bayangkari dan keluarga besar Bayangkara. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dok semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Krisya Barmase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.